Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi dengan saya Ahmad Fauzi, guru SMK Negeri 2 Pamekasan. Jadi anak-anak, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume pekerjaan pondasi batu kali. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan langsung praktekkan bagaimana caranya. Jadi di sini sudah saya siapkan sebuah soal beserta gambar dan rumusan jawaban nanti rangkaiannya. Kemudian sudah saya siapkan juga sebuah kalkulator sederhana, dan kalkulator ini merupakan bawaan dari laptop kalian masing-masing. Jadi nanti tidak ada lagi alasan, Pak, ini saya tidak punya kalkulator seperti ini, atau Pak, saya tidak punya aplikasi. Jadi kali ini Bapak akan menggunakan sebuah alat yang sederhana bawaan dari laptop kalian masing-masing. Jadi harapannya nanti semua siswa bisa mengerjakan dengan baik. Jadi yang pertama, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan apa itu pondasi batu kali beserta pekerjaannya, jadi uraian pekerjaannya. Jadi sekarang kita akan menghitung berapa volume pekerjaan pondasi batu kali. Jadi di sini sudah ada sebuah soal. Diketahui sebuah gambar denah dan gambar detail pondasi seperti di bawah ini. Jadi ini merupakan gambar denahnya. Jadi denah rumah sederhana, lebarnya kurang lebih 8 meter dan panjangnya kurang lebih 6 meter. Kemudian ada juga gambar detail pondasi batu kalinya. Jadi ini merupakan contoh gambar pondasi batu kali. Jadi yang bagian bawah ini ada pasir uruk, kemudian pasangan batu kosong, ada pasangan batu kali, dan ada slope ukuran 15-20 cm. Jadi setelah kita melihat, mencermati gambar denah dan gambar detailnya, maka kita bisa tahu apa saja yang akan kita hitung dari pondasi tersebut. Jadi yang pertama adalah volume galian tanah. Jadi berapa volume galian tanah yang dibutuhkan untuk membuat sebuah konstruksi pondasi batu kali tersebut. Kemudian yang kedua, volume urukan pasir. Jadi banyaknya pasir yang diuruk di bagian bawah pondasi. Yang ketiga, volume unslumping. Unslumping ini adalah pasangan batu kosong. Jadi pasangan batu yang diletakkan di tata tanpa menggunakan adukan semen atau spesi. Kemudian volume pasangan batu kali itu sendiri. Jadi ini pasangan batu kalinya. Jadi ini pasangan batu menggunakan adukan semen atau spesi. Kalau yang unstumping ini merupakan pasangan batu kosong tanpa menggunakan adukan semen. Dan yang terakhir adalah volume slope. Jadi volume slope-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama, kalian harus menghitung berapa total panjang pondasi yang dibangun. Bagaimana caranya? Bapak sudah menyiapkan sebuah tabel. Jadi untuk mempermudah menghitung total pondasi ini, total panjang pondasi, saya membedakan menjadi dua. Yang pertama, panjang vertikal pondasi. Yang kedua, panjang horizontal pondasi. Apa itu vertikal? Vertikal adalah panjang
pondasi yang membujur atau dari atas ke bawah. Ini vertikal. Jadi setiap pondasi yang berdiri ini nanti saya beri tanda merah. Jadi saya beri tanda P1 sesuai urutan. P1, P3, P5, P7, P9, dan P11. Jadi yang vertikal Bapak kasih warna merah dan juga penomoran ganjil. Jadi panjang 1, panjang 3, 5, 7, sampai 11. Kemudian yang panjang horizontal Bapak beri warna biru dengan penomoran genap. Jadi horizontal ini adalah panjang yang melintang. Jadi P2, P4, P6, P8, P10, P12, dan P14. Jadi usahakan untuk membuat pengelompokan ini urut. Jadi bisa sesuai arah jarum jam atau berlawanan. Yang penting harus konsisten. Jadi kalau Bapak ini berlawanan arah jarum jam, jadi urutannya yang atas dulu, sebelah ini P4, P6, P8, sampai P14. Jadi ini. Setelah itu, kita jumlahkan totalnya. Jadi langsung saja. P1 berapa? 3 meter. Kita tulis 3. Kemudian P3 150. Nah, jadi kesepakatan. Kalau kita memakai sentimeter, maka harus memakai sentimeter. Berarti 300. Oke, kesepakatan ya. 300. Kemudian P3-nya 150. P5-nya 150 sama P7 sama 150. P9 200. Terakhir P11 400. Jadi panjang sebelahnya 400 cm. Jadi kita hitung ya. Yang pertama 300 ditambah 150 ditambah 150 ditambah 150 ditambah 200 ditambah 400 sama dengan 1350 cm. Langsung kita konversi dari sentimeter dirubah menjadi meter, maka naik 2 tingkat, otomatis menjadi 13,5 meter. Nah, yang vertikal sudah. Kemudian kita hitung yang horizontal. Jadi mulai dari sini, P2, panjang 2. P2-nya sama dengan 500, panjangnya 500. Benar, saya rubah dulu menjadi hijau. Enggak perlu nanti. 500, kita lanjut dulu. P4-nya 300. P6-nya 150. P8 sama 150. P10 masih sama 150. P12-nya 300. P14-nya
200. Dari mana kita tahu 200? Maka bisa dilihat dari sini. Kalau total panjang ini 500, kemudian diketahui B12 300, maka berapa panjang 14? Tinggal mengkurangkan 500 dikurangi 300 sama dengan 200. Berarti B14 panjangnya 200. Kemudian kita hitung 500 tambah 300 ditambah 150 tambah 150 tambah 150 tambah 300 ditambah 200 sama dengan 1750. Sudah benar. Langsung dirubah, kita rubah menjadi meter, maka sama dengan 17,5. Terakhir di total, jadi yang vertikal ditambahkan yang horizontal. Jadi 13,5 ditambah 17,5 sama dengan 31. Berarti panjang total pondasi batu kalinya 31 meter. Oke, sekarang kita sudah tahu berapa panjang totalnya. Kemudian kita hitung volume galian tanah. Jadi dari gambar detail ini tadi, maka kita tahu bentuk volume galian tanahnya, bentuk galian tanahnya. Jadi seperti ini. Nah, di ini. Sesuai dengan gambar yang ada, maka kita tahu tingginya 1,10 meter. Kemudian alasnya kita hitung ada 10 tambah 90 tambah 10. Hasilnya 110. Jadi sama. Jadi alasnya 10 ditambah 90 ditambah 10 sama dengan 110. Jadi sama. Alasnya, panjangnya, lebar alasnya sama dengan 110 atau 1,10 meter. Tingginya 1,10 meter. Jadi berapa luasnya? Tinggal kita kalikan. 1,1 atau 1,10 karena dikalikan 1,10. Rumusnya gampang ya. Jadi luas ini merupakan bentuk segi 4 atau persegi panjang atau persegi. Jadi rumusnya alas kali tinggi. Jadi 1,1 dikalikan 1,1 sama dengan 1,21 meter pangkat 2. Jangan lupa satuannya ini. Awas keliru. Kalau luas meter pangkat 2. Sekarang kita hitung berapa volume galian totalnya. Apabila pada penampangnya memiliki luas 1,21, jadi kita tulis volume galian tanah sama dengan luas penampangnya dikalikan panjang total. Jadi tadi sudah kita ketahui kan panjang totalnya 31 meter. Sehingga kita isi di sini 31. Langsung dihitung 1,21 dikali 3,31 sama dengan 37,51. Jadi diketahui volume galian tanah pondasi batu kali sama dengan 37,51 meter pangkat 3 atau meter kubik.
Kemudian kita lanjutkan volume urukan pasir. Jadi urukan pasirnya ada di bagian bawah ini. Rumusnya panjang total pondasi dikalikan luas urukan pasir. Luasnya berapa? Jadi luasnya sama dengan lebar alas dikalikan tebal atau tinggi, sama. Jadi sama dengan 1,10 dikalikan tebalnya di sini 0,05 meter. Dari mana? Jadi dari tinggi ini, paling dasar ini 1,10. Kemudian batas atasnya 1,05. Berarti 1,10 kurangi 1,05 sama dengan 0,05. Kemudian dikalikan panjang total. Panjang total tadi diketahui 30 cm. Terus kita hitung 31 dikalikan 1,10 dikalikan 0,05 sama dengan 1,705. Maka diketahui hasil perhitungan volume urukan pasir adalah 1,705. Jadi setelah itu kita lanjut yang ketiga, yang C, volume unstamping. Unstamping tadi adalah pasangan batu kosong. Berapa volumenya? Sama perhitungannya, konsepnya. Jadi panjang total pondasi tadi diketahui berapa? 31. Kemudian luas penampangnya. Luas penampang ini tadi kan berbentuk persegi. Kalau contoh gambarnya mungkin agak trapesium ini ya. Tapi yang asli tadi kan bentuknya persegi, jadi lurus. Jadi sama. Rumusnya lebar alas dikalikan tebal pasangan batu kosong, tinggi pondasi, pasangan pondasi. Jadi di sini tingginya diketahui 0,2 meter. Dari mana? Dari 1,05 dikurangi 0,85 sama dengan 0,2. Jadi langsung kita hitung 31 dikalikan 1,10 dikalikan 0,2. Oke. Jadi nih hasilnya 6,82 meter pangkat 3 kubik. Jadi sudah gampang ya. Jadi kalau sudah tahu rumusnya, langkah-langkahnya. Yang keempat, kita hitung volume pasangan batu kali. Jadi bentuknya merupakan bidang trapesium. Jadi volumenya dihitung berdasarkan luas penampang fondasi dikalikan panjang total. Karena ini bentuknya trapesium, maka luasnya, rumus luas penampang trapesium adalah panjang alas atas ditambah panjang alas bagian bawah. Jadi lebar atas atau bisa lebar atas ditambahkan lebar bawah dibagi 2 dikalikan tinggi trapesium. Jadi kan kita tahu ini dari 0 sampai minus 0,8, berarti jaraknya tingginya 0,8 meter. Jadi langsung diinput lebar atasnya 0,25 meter ditambah lebar bawahnya 0,9. Jangan salah ya, bukan ini. Jadi lebarnya dari sini 0,9. Kemudian dibagi 2, terus hasilnya dikalikan tinggi. Setelah itu dikalikan total panjang fondasi. Berapa tadi? 31. Langsung dihitung. Bagaimana caranya? Yang dihitung ini dulu. Ya.
Jadi 0,25 ditambah 0,90 sama dengan dibagi 2 sama dengan 0,575 dikalikan 0,85 dikalikan 31 sama dengan 15,15. Kita bulatkan ya. Dua angka di belakang koma boleh 15,15 meter kubik. Jadi diketahui hasilnya volume pasangan batu kali adalah 15,15 meter kubik. Yang terakhir, volume slope. Volume slope ini bentuknya merupakan persegi panjang. Jadi rumusnya panjang total pondasi berapa tadi? 31 dikalikan luas penampang volume slope. Luas penampang slope. Penampangnya berbentuk persegi panjang, jadi alas kali tinggi. Jadi di sini diketahui alasnya berapa lebarnya? 0,15. Kemudian tingginya 20 cm, 0,2. Langsung kita hitung. 31 dikalikan 0,15 dikalikan 0,2 sama dengan 0,97. Jadi volume slope pasangan fondasi batu kali adalah 0,9. Jadi sudah kita hitung, tinggal kita masukkan. Jadi slope-nya berapa? Supaya memudahkan, volume slope-nya 0,93. Kemudian pasangan batu kali 15,15. Volume unstamping, volume unstampingnya 6,82. Kita rapikan, jadi usahakan rapi. Kemudian volume urukan pasir 1,705. Yang terakhir, volume galian tanah 37,51 meter. Ini. Jadi kesimpulannya, dengan demikian didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Volume galian tanah pondasinya 37,51 meter kubik, urukan pasirnya 1,705 meter kubik, volume unstamping 6,82 meter kubik, volume pasangan batu kali 15,15 meter kubik, dan terakhir volume slope-nya 0,93 meter kubik. Jadi itu anak-anak cara menghitung volume fondasi batu kali.
Jadi langsung Bapak praktekkan tadi, dari rumusnya langsung dihitung menggunakan kalkulator sederhana. Bisa juga kalian menggunakan Excel, tapi nanti ada pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini dasarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa langsung menghubungi saya, bisa lewat WhatsApp atau nanti kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.